Apa kabar para pemirsa? Saya Jonathan. Kini Anda tengah mengikuti Warta Berita PTS. Situasi pandemi Taiwan mulai mereda. CCC menyampaikan pasien gejala ringan tidak perlu menjalani karantina lagi paling cepat pada akhir Maret. Namun di lain pihak, kasus cacar monyet pertama di Taiwan dialami oleh 2 penderita yang tidak memiliki riwayat perjalanan ke luar negeri. CDC tanggal 1 mengumumkan penambahan 2 kasus baru cacar monyet lokal dialami oleh pria 40-an tahun di Kabupaten Hsinchu dan pria 20-an tahun di kota Kaohsiung. Keduanya menjalani tes dan terdiagnosis positif setelah muncul gejala demam, cacar, radang kelenjar getah bening, dan sariawan. Keduanya ditetapkan sebagai kasus lokal karena tidak memiliki riwayat perjalanan ke luar negeri. Ini juga merupakan kasus cacar monyet ke-6 dan ke-7 di Taiwan. 主要的传播方式呢，是从跟感染者非常亲密的接触，尤其是黏膜。那亲密接触是很重要的，目前疫调看起来都是以亲密接触为主要的传播方式。 Wabah flu juga memanas. Pekan lalu ada 4 kasus flu baru, keempat pasiennya semuanya tidak menerima vaksinasi flu. Kasus termuda adalah seorang gadis 9 tahun yang masih dirawat di UGD saat ini. Pandemi telah mereda sejak pekan lalu, maka pencabutan wajib masker di lingkungan sekolah tanggal 6 Maret minggu depan tetap berjalan secara normal. Pasien gejala ringan tidak perlu menjalani karantina lagi paling cepat pada akhir Maret. Krisis air di kawasan selatan kian meluas. Zona krisis air telah meluas dari Tainan dan Kaohsiung ke kota dan Kabupaten Chiayi. Gundukan pasir kini muncul di tengah Waduk Renyi Tan Chiayi. Lampu kondisi air kota dan Kabupaten Chiayi telah dinyalakan menjadi lampu kuning untuk dekompresesi pasokan air per 1 Maret. Sementara Tainan adalah lampu oranye untuk pengurangan pasokan air. Cadangan air di Waduk Renyi Tan Chiayi kian berkurang karena tidak turun hujan. Demikian juga dengan halnya Waduk Lantan yang tonjolan batunya tampak kian jelas. Lampu kondisi air Kabupaten Chiayi telah nyala menjadi warna kuning per tanggal 1 untuk dekompresasi pasokan air. Cadangan air di Waduk Renyi Tan kini hanya tersisa 31,32%. Sementara cadangan air di Tainan, Paihe, Usantou, dan Waduk Chengwen tak mencapai 40%. Kolam renang dan industri cuci mobil akan mengurangi penggunaan air sebanyak 20%. Selain cadangan air sebanyak 70 hingga 80 metrik ton, kota Kaohsiung juga akan menggali sumur yang tahan kemarau. Hingga akhir April telah mencapai 50 sumur anti kemarau yang mampu menyediakan 132.000 metrik ton air tanah. Tainan akan menyediakan 16.800 metrik ton air bagi warga untuk keperluan menyiram, mencuci, atau mencuci jalan. Pemkot Kaohsiung memprediksi curah hujan baru kentara setelah bulan Mei. Selain terus mencari sumber air, warga juga diimbau untuk hemat air. Taiwan mengalami krisis telur dan daging ayam, namun Inggris justru marah kekurangan sayur dan buah-buahan, terutama tomat yang menyebabkan bisnis restoran mengalami krisis akibat harga yang meroket. Restoran Italia setempat bahkan berencana mengubah menu menjadi pizza putih dan spaghetti saus putih. Adonan ditepuk, diolesi saus, ditaburkan keju, baru dimasukkan ke dalam oven. Namun olesan saus tomat pada kulit pizza yang lazim dijumpai kini menjadi barang langka karena Inggris mengalami krisis tomat akhir-akhir ini. Sebagian restoran enggan menaikkan harga produk sehingga beralih dari saus merah menjadi saus putih. The shortage makes us to change from tomato-based to white-based sauces because what can we do? We have to make a profit. Harga beli tomat dari tahun lalu terus melonjak dari 5 pound sterling sepeti sekitar $185 Taiwan menjadi 20 pound sterling atau sekitar $740 Taiwan. Harga ini sulit terjangkau bagi restoran Italia yang mengandalkan saus tomat. Mereka selanjutnya mungkin akan hanya menjual spaghetti saus putih atau pizza putih. Krisis sayur terjadi di supermarket Inggris. Pemerintah menyalahkan hal ini kepada faktor cuaca buruk di Eropa Selatan dan Afrika Utara yang mengakibatkan minimnya hasil panen sayur dan buah-buahan. Pejabat bahkan mengimbau warga giat bekerja agar memiliki penghasilan lebih untuk mengatasi kenaikan harga yang dikritik rakyat tidak memiliki rasa empati. Para pemirsa sekalian, sekian Warta Berita PTS. Selanjutnya, mari kita saksikan ski es dengan kuda di Kanada. Kita sual lagi di pekan depan, tentu saja dalam waktu dan acara yang sama. Sampai jumpa.